Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Nur Hidayat dengan NPM 227002003. Saya akan melakukan presentasi tentang materi teknik tegangan tinggi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Baik, yang pertama itu ada definisi dan sejarah dari teknik dari tegangan tinggi. Tegangan tinggi sendiri itu merupakan tegangan yang memiliki tegangan lebih besar dari 20.000 volt yang digunakan dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Tegangan tinggi itu mengacu pada tegangan yang lebih dari 1000 volt AC atau lebih dari 1200 volt DC apabila mengikuti standar dari IEC atau International Electronical Commission. Tegangan tinggi digunakan karena memungkinkan transmisi daya listrik dalam jumlah besar dengan rugi-rugi yang lebih rendah melalui jarak yang jauh. Lalu yang kedua ada sejarah dari tegangan tinggi. Tegangan tinggi sendiri mulai digunakan pada tahun 1866, di mana pembangkitan tenaga listrik tegangan tinggi secara ekonomis mulai dilakukan. Perkembangan tegangan tinggi berkaitan dengan kebutuhan untuk penyaluran energi listrik yang jauh dengan efisiensi yang tinggi. Pada tahun 1882, penyaluran energi listrik jarak jauh pertama kali dilakukan dari Misbeh ke Munchen sejauh 57 km dengan daya 1,4 kW dan tegangan DC 2 kV. Sejak saat itu, teknologi transmisi tegangan tinggi terus berkembang secara pesat. Tegangan tinggi juga mengalami beberapa peningkatan, yaitu pada tahun 1912 tercapai peningkatan sebesar 110.000 volt di Jerman. Pada tahun 1926 terdapat penyaluran sebesar 220.000 volt di Amerika Serikat, dan pada tahun 1965 terdapat penyaluran sebesar 735 volt di Kanada. Untuk yang selanjutnya itu ada penggunaan tegangan tinggi. Yang pertama itu untuk penyaluran listrik jarak jauh. Ini sudah jelas karena memang tujuan utama dari tegangan tinggi itu untuk menyalurkan listrik dari jarak jauh. Hal ini dikarenakan prinsip rugi-rugi energi dalam proses transmisi. Prinsip utama yang diterapkannya itu bahwa dengan menaikkan tegangan, arus yang dibutuhkan untuk mengirim akan jadi lebih kecil. Dengan begitu, rugi-rugi dayanya dapat dikurangi sehingga energinya tidak terbuang sebagai panas. Yang kedua itu untuk peralatan medis. Untuk peralatan medis sendiri itu salah satunya itu mesin Thomson, yang mana tegangan tingginya digunakan untuk mempercepat energi elektron menuju target logam. Dengan begitu, akan dihasilkan sinar X yang digunakan untuk pencitraan diagnostik. Dalam sinar X sendiri itu biasanya digunakan tegangan tinggi sekitar 100 sampai 150.000 volt. Untuk yang selanjutnya itu ada terapi radiasi, itu digunakan untuk pengobatan kanker, di mana tegangan tinggi digunakan untuk menghasilkan radiasi yang dapat menghancurkan sel-sel kanker. Yang ketiga ada aplikasi di industri. Di industri sendiri, tegangan tinggi digunakan untuk elektronik precipitators, atau filter listrik, yang mana tegangan tinggi digunakan untuk mengionisasi partikel-partikel polutan di udara. Yang selanjutnya ada pengecatan bubuk, di mana tegangan tinggi digunakan untuk mengionisasi bubuk cat sehingga menempel dengan baik pada permukaan logam yang diinginkan. Yang ketiga itu untuk mesin las, di mana ada mesin las dengan tinggi yang digunakan juga di industri. Lalu penggunaan yang keempat itu adalah peralatan kantor. Beberapa peralatan kantor juga ada yang butuh tegangan tinggi, seperti halnya di industri. Contohnya itu mesin fotokopi membutuhkan tegangan tinggi DC untuk mengontrol muatan elektrostatik pada drum fotokopi, yang kemudian akan menarik tinta atau toner untuk membentuk gambar di kertas. Lalu yang kedua ada printer laser, yang mana itu sistemnya mirip dengan mesin fotokopi, menggunakan tegangan tinggi untuk mengatur drum elektrostatik yang mencetak gambar atau teks di atas kertas. Yang selanjutnya ada manfaat tegangan tinggi. Manfaat tegangan tinggi yang pertama itu untuk mengurangi rugi-rugi daya seperti yang sudah dibahas sebelumnya.
Dikarenakan untuk transmisi jarak jauh itu apabila arusnya besar, maka penampangnya akan jadi besar, maka tegangannya dinaikkan sehingga si arusnya turun dan penampang yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Dengan begitu, rugi-rugi daya juga dapat dikurangi. Terus yang kedua ada mengurangi biaya investasi dari investasi konduktor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan menurunkan arus, maka biaya investasi untuk penghantarnya juga lebih kecil karena penghantar yang dibutuhkan tidak begitu besar. Lalu yang ketiga itu untuk keandalan sistem. Tegangan tinggi itu memungkinkan distribusi energi lebih stabil dan efisien dengan rentang distribusi yang jauh lebih luas. Untuk yang selanjutnya itu pembangkitan tegangan tinggi AC. Yang pertama itu ada prinsip pembangkitan tegangan tinggi AC. Tegangan tinggi AC itu digunakan untuk menguji isolasi peralatan listrik seperti isolator, kabel, dan transformator. Prinsip pembangkitannya didasarkan pada penggunaan trafo khusus atau rangkaian resonansi. Pada umumnya, trafo yang digunakan adalah trafo satu fase yang dirancang untuk menghasilkan tegangan AC dengan frekuensi nominal 50 atau 60 Hz yang sesuai dengan standar pengujian. Untuk pengujian peralatan tegangan tinggi, digunakan tegangan yang lebih besar dari tegangan operasi nominal. Misalnya, antara 2 hingga 5 kali lipat dari tegangan operasi tergantung dengan tujuan pengujian. Yang selanjutnya ada trafo uji tegangan tinggi. Trafo uji tegangan tinggi itu digunakan untuk menguji isolasi pada peralatan tegangan tinggi. Trafo uji tegangan tinggi digunakan untuk menguji kualitas isolasi dari peralatan ketika bekerja bertegangan tinggi. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan isolasi peralatan-peralatan seperti kabel, trafo, dan isolator itu dapat menahan tegangan tinggi tanpa mengalami kegagalan. Untuk karakteristik trafo uji tegangan tinggi itu sendiri itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu rating dayanya disesuaikan dengan kapasitif daya uji seperti isolator atau kabel. Terus yang kedua, arus nominal yang dihasilkan cenderung kecil, berkisar dari beberapa miliampere hingga beberapa ampere tergantung pada tegangan yang dibangkitkan. Terus untuk yang ketiga itu frekuensi uji umumnya sama dengan frekuensi kerja atau 50 atau 60 Hz atau lebih rendah pada kasus tertentu untuk menghindari saturasi inti besi. Terus yang keempat itu isolasinya lebih baik pada baritan tegangan tinggi untuk menghindari kegagalan di elektrik dengan kapasitas untuk menahan tegangan hingga beberapa ratus kilowatt. Yang ketiga itu ada prinsip rangkaian bertingkat. Prinsip rangkaian bertingkat itu digunakan untuk membangkitkan tegangan lebih dari 800 kilowatt. Rangkaian bertingkat itu bisa membangkitkan tegangan yang lebih tinggi dari 800 kilowatt dengan cara membagi daya pada beberapa trafo uji. Pada rangkaian ini, beberapa trafo dihubungkan secara seri untuk meningkatkan tegangan luaran tanpa melebihi batas isolasi pada satu trafo. Setiap tingkat trafo berfungsi membangkitkan tegangan yang lebih rendah, dan tegangan dari setiap tingkat ini diakumulasikan menjadi tegangan total yang jauh lebih tinggi. Lalu prinsip rangkaian bertingkat yang kedua itu untuk mengurangi beban baritan pada trafo. Prinsip utamanya untuk mengurangi beban, trafo di tingkat yang lebih rendah menerima beban lebih ringan dibandingkan dengan trafo yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Dengan membagi beban, trafo bisa lebih efisien dan masalah panas serta isolasi berlebih pada satu trafo dapat dihindari. Terus poin keempat dari pembangkitan tegangan tinggi AC itu adalah rangkaian resonansi. Yang pertama itu rangkaian resonansi seri. Rangkaian resonansi seri itu merupakan sebuah induktor yang dipasangkan secara seri dengan kapasitor benda uji, sehingga pada frekuensi resonansi, energi disimpan dan dilepaskan antara induktor dan kapasitor. Terus karakteristik dari rangkaian resonansi seri itu, ketika berada pada frekuensi resonansi, arus yang dibutuhkan dari sumber akan sangat kecil karena arus yang mengalir ke beban adalah hasil pertukaran energi antara induktor dan kapasitor. Keuntungan dari rangkaian resonansi seri itu, daya yang dibutuhkan dari sumber daya eksternal sangat rendah, sehingga sistem sangat efisien untuk pengujian tegangan tinggi dengan beban kapasitif besar seperti kabel atau trafo besar. Terus kalau ada terus yang kedua itu rangkaian resonansi paralel.
Rangkaian resonansi paralel itu merupakan sebuah rangkaian yang induktornya dipasang secara paralel dengan kapasitor dari beban. Rangkaian ini membutuhkan cakup tegangan tinggi untuk menyuplai daya dan menjaga tegangan di titik resonansi. Karakteristik dari rangkaian ini itu yang pertama digunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi AC, tetapi lebih umum untuk aplikasi di mana titik dibutuhkan perubahan tidak di mana tidak dibutuhkan perubahan frekuensi yang besar. Terus keuntungannya indikator tidak perlu diatur untuk mencapai resonansi karena pembangkitan terjadi pada frekuensi tetap. Yang selanjutnya itu pembangkitan tegangan tinggi DC. Yang pertama, prinsip pembangkitan tegangan tinggi DC, di mana pembangkitan tegangan dilakukan dengan menggunakan penyearah yang mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau arus DC. Tegangan tinggi DC digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan pengujian, terutama ketika stabilitas tegangan sangat penting. Aplikasi tegangan DC yang kedua itu ada aplikasi tegangan tinggi DC. Yang pertama itu pada transmisi DC. Transmisi tegangan tinggi DC lebih efisien untuk jarak jauh, terutama di negara-negara dengan kondisi geografis yang sulit untuk interkoneksi antar negara yang menggunakan frekuensi AC berbeda. Terus yang kedua itu untuk pengujian isolasi. Tegangan tinggi DC itu sering digunakan juga untuk menguji isolasi pada kabel, kapasitor, trafo, dan peralatan lainnya untuk memastikan keandalan operasi. Aplikasi yang ketiga itu di bidang industri, tegangan tinggi DC banyak digunakan seperti pada elektrostatik, presipitator untuk menyaring partikel dalam asap pabrik, dan powder coating dalam proses pengecatan. Untuk aplikasi yang keempat itu dalam bidang medis, seperti dalam teknik rongsen dan mikroskop elektron, tegangan tinggi DC digunakan untuk mempercepat elektron dan menghasilkan gambar beresolusi tinggi. Yang selanjutnya itu rangkaian penyearah tegangan DC. Rangkaian penyearah tegangan DC itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Untuk rangkaian penyearah setengah gelombang itu sama seperti namanya, hanya satu setengah siklus dari gelombang sinusoidal yang digunakan untuk menghasilkan tegangan DC, di mana pada rangkaian penyearah setengah gelombang, dioda akan menghantarkan arus hanya selama siklus positif, sementara siklus negatifnya dihilangkan. Untuk rangkaian penyearah gelombang penuh, itu kedua setengah siklus positif dan negatifnya akan digunakan untuk menghasilkan tegangan DC. Untuk hal ini dilakukan dengan cara rangkaian titik tengah menggunakan dua diode dan trafo dengan titik tengah. Terus rangkaian jembatan bridge rectifier menggunakan 4 diode yang diatur dalam bentuk jembatan. Untuk yang selanjutnya ada pembangkitan tegangan tinggi impuls. Yang pertama itu ada definisi dari tegangan tinggi impuls. Tegangan tinggi impuls itu merupakan lonjakan tegangan sesaat dengan durasi yang sangat pendek dan karakteristik waktu naik dan waktu turun yang tajam. Tegangan ini biasanya terjadi secara tiba-tiba, misalnya akibat sambaran petir atau switching di jaringan listrik. Terus tujuan dari pembangkitan tegangan impuls itu untuk menguji ketahanan isolasi peralatan listrik terhadap lonjakan tegangan sesaat yang dapat terjadi dalam kondisi operasi tertentu. Terus yang kedua, pembangkitan tegangan impuls. Pembangkitan tegangan impuls itu merupakan menggunakan dua cara, yang pertama itu rangkaian satu tingkat dan yang kedua generator Marx. Pada rangkaian satu tingkat, tegangan impuls dibangkitkan dengan menggunakan kapasitor yang diisi melalui tegangan tinggi dan kemudian dilepaskan melalui rangkaian pelepas. Tegangan yang dihasilkan tergantung pada ukuran kapasitornya, kecepatan pelepasan, serta elemen resistif dan induktif dalam rangkaian. Lalu cara yang kedua itu menggunakan generator Marx, yaitu rangkaian bertingkat yang digunakan untuk menghasilkan tegangan impuls yang sangat tinggi. Si kerja dari generator Marx itu berdasarkan pada pengisian beberapa kapasitor secara paralel dengan tegangan rendah, lalu pelepasannya secara seri untuk menghasilkan tegangan impuls yang sangat tinggi. Untuk yang selanjutnya itu ada aplikasi tegangan impuls. Aplikasi dari tegangan impuls itu yang pertama untuk pengujian peralatan tegangan tinggi, itu dilakukan untuk menguji kualitas isolasi dari tegangan
dari peralatan-peralatan yang bekerja dengan tegangan tinggi seperti trafo, kabel, isolator, dan breaker tegangan tinggi. Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan tegangan lebih yang bisa saja terjadi akibat sambaran petir atau lonjakan tegangan selama operasi untuk memastikan bahwa peralatan mampu menahan kondisi ekstrim tersebut. Terus yang kedua itu untuk switching impulse. Guide impulse juga digunakan untuk proses pengujian switching dengan mensimulasikan terjadi lonjakan tegangan selama operasi switching di jaringan transmisi. Switching impulse biasanya terjadi selama operasi, pemutusan, atau penyambungan sirkuit, terutama di sistem tegangan tinggi. Lonjakan tegangan ini bisa sangat tinggi dan berbahaya bagi isolasi peralatan, sehingga perlu dilakukan pengujian dengan cara switching impulse untuk memastikan peralatan mampu bertahan terhadap kondisi-kondisi tersebut. Yang selanjutnya itu ada arus impuls. Definisi arus impuls, apa sih definisi dari arus impuls itu? Arus impuls itu merupakan gelombang arus yang mengalami perubahan tiba-tiba dengan waktu kenaikan dan penurunan yang sangat cepat. Arus impuls sering digunakan dalam pengujian peralatan tegangan tinggi, terutama untuk mensimulasikan efek dari sambaran petir atau lonjakan arus akibat switching. Terus jenis dari arus impuls itu ada dua. Yang pertama arus impuls eksponensial dan arus impuls segi empat. Arus impuls eksponensial itu merupakan arus impuls yang mana bentuk gelombangnya naik dan turun secara eksponensial. Karakteristik dari gelombangnya ini tuh waktu naiknya sangat cepat dan penurunannya lambat. Bentuk gelombangnya itu eksponensial yang digunakan dalam simulasi arus petir atau lonjakan arus pada sistem tenaga listrik. Terus yang kedua itu ada arus impuls segi empat. Arus impuls segi empat itu seperti namanya, gelombangnya itu berbentuk hampir seperti persegi empat, di mana arus naik dengan cepat, lalu dipertahankan pada nilai puncak selama beberapa waktu sebelum akhirnya menurun lagi dengan cepat hingga ke nol. Arus impuls segi empat biasanya digunakan dalam pengujian di mana arus harus dipertahankan pada nilai konstan untuk jarak jangka waktu tertentu sebelum kembali ke nol. Yang ketiga itu ada aplikasi arus impuls dalam pengujian. Yang pertama itu dalam pengujian penangkal petir. Seperti yang sudah disebutkan, arus impuls eksponensial itu karakteristiknya mirip seperti sambaran petir, sehingga bisa digunakan untuk melakukan pengujian penangkal petir, sehingga didapatkan ketahanannya dan kemampuan dari penangkal petir yang diuji. Terus yang kedua itu ada pengujian isolasi pada transformator. Sapot tegangan tinggi itu butuh isolasi yang kuat untuk menahan lonjakan arus, sehingga digunakan arus impuls untuk mengujinya. Arus impuls digunakan untuk mengevaluasi kinerja isolasi trafo dan memastikan bahwa trafo dapat menahan arus impuls tanpa mengalami kerusakan pada sistem isolasinya. Terus yang ketiga itu ada pengujian sirkuit breaker. Pengujian sirkuit breaker perlu dilakukan untuk melindungi sistem tenaga listrik dari lonjakan arus yang besar. Arus impuls yang digunakan untuk pengujian sirkuit breaker ini itu merupakan arus segi empat yang mana digunakan untuk karena mampu mensimulasikan kondisi arus yang lebih stabil dan berkelanjutan selama waktu yang diperlukan untuk pemutusan sirkuit. Yang selanjutnya itu kegagalan elektrik pada bahan isolasi gas. Yang pertama itu definisi dari isolasi gas. Isolasi gas itu sendiri merujuk pada penggunaan gas sebagai bahan dielektrik untuk mencegah arus listrik mengalir antara dua konduktor yang berbeda potensial. Yang beberapa contoh gas yang digunakan itu adalah udara, nitrogen, atau sulfur hexafluorida yang sering digunakan sebagai isolator karena sifatnya yang tidak menghantarkan listrik dalam kondisi normal. Gas sendiri itu berfungsi sebagai medium isolasi dalam berbagai aplikasi tegangan tinggi. Terus ada kegagalan elektrik dalam isolasi gas. Ini merupakan kegagalan elektrik yang terjadi ketika medan listrik melebihi batas tertentu, yang mana ini akan menyebabkan gas berubah dari isolator menjadi konduktor. Proses ini sering disebut sebagai ionisasi, di mana molekul gas menjadi terionisasi karena tabrakan dengan elektron atau ion yang memiliki energi tinggi. Yang selanjutnya itu karakteristik gas sebagai isolasi. Yang pertama itu semakin tinggi tekanan dan kepadatan gas itu semakin besar tegangan yang bisa ditahan sebelum terjadi breakdown. Terus yang kedua,
Medan listrik, nilai dari medan listrik di mana gas mengalami ionisasi itu akan mempengaruhi kuat isolasi dari gas tersebut. Terus yang ketiga itu ada laju ionisasi dan rekonstruksi, yang mana gas dapat mengalami ionisasi ketika terkena medan listrik kuat, tetapi juga dapat mengalami rekonstruksi, di mana ion positif dan elektron bebas bersatu kembali menjadi netral. Kemampuan gas untuk kembali ke keadaan isolatif setelah ionisasi penting untuk stabilitas sistem. Lalu yang berikutnya itu ada mekanisme kegagalan dari bahan isolasi gas. Yang pertama itu ada proses ionisasi, yang mana proses ini terjadi ketika elektron dilepaskan dari atom atau molekul gas akibat adanya medan listrik yang kuat. Elektron bebas yang dihasilkan dari proses ionisasi ini kemudian dapat bertabrakan dengan atom gas lainnya yang akan menyebabkan ionisasi berantai. Dalam kondisi seperti ini, gas yang awalnya isolatif akan berubah menjadi konduktif. Proses ionisasi terjadi ketika medan listrik mencapai nilai tertentu yang disebut tegangan tembus atau breakdown voltage. Terus mekanisme kegagalan yang kedua itu ada corona discharge, yang mana itu merupakan pelepasan listrik parsial yang terjadi pada medan listrik yang tidak seragam, seperti di tepi atau benda yang tidak rata. Pada medan listrik yang kuat namun tidak seragam, elektron bebas dapat terakselerasi dan menyebabkan ionisasi lokal pada gas di sekitarnya. Corona discharge tidak akan selalu menyebabkan kegagalan total isolasi, tetapi dapat merusak sistem dalam jangka panjang melalui erosi atau degradasi material isolasi di sekitarnya. Corona sering diamati sebagai cahaya biru atau desis suara ketika terjadi di udara, dan ini menunjukkan adanya ionisasi di daerah sekitar konduktor. Terus mekanisme kegagalan yang ketiga itu ada streamer dan leader. Streamer discharge itu merupakan keluhan listrik yang terjadi setelah ionisasi awal, di mana medan listrik menyebabkan elektron bebas dan ion bergerak dengan sangat cepat, sehingga tercipta jalur konduktif dalam gas. Streamer terjadi sebelum busa listrik penuh dibentuk dan biasanya merupakan tahap awal dalam proses kegagalan isolasi gas. Terus yang kedua ada leader discharge, yang mana itu merupakan keluhan lebih lanjut dari streamer, di mana ionisasi yang berlangsung itu berkembang menjadi lebih jauh sehingga jalur konduktif yang terbentuk itu lebih kuat untuk menuju ke konduktor lainnya. Apabila leader mencapai konduktor yang berlawanan, maka arus akan mengalir dalam bentuk busur listrik yang menandakan terjadinya kegagalan total pada isolasi gas. Selanjutnya itu ada kegagalan pada bahan isolasi cair dan isolasi padat. Definisi dari bahan isolasi cair dan isolasi padat itu sendiri, yang pertama, isolasi cair merupakan bahan isolasi yang cair seperti minyak dan seperti minyak trapo yang digunakan dalam berbagai aplikasi listrik untuk menyediakan isolasi dan pendinginan. Isolasi cair itu mampu mengisi ruang dan celah yang sempit dalam peralatan tegangan tinggi, serta mampu memadamkan busur listrik dan menghilangkan panas. Lalu yang kedua itu ada isolasi padat, yang mana isolasi padat itu merupakan bahan isolasi yang berbentuk padat, seperti plastik, resin, keramik, karet, dan mika. Banyak digunakan dalam peralatan listrik untuk mencegah arus listrik bocor atau berpindah antar konduktor. Isolasi padat memiliki kekuatan mekanik dan dielektrik yang tinggi, serta stabilitas yang baik terhadap pengaruh lingkungannya. Terus yang berikutnya itu ada mekanisme kegagalan pada isolasi padat. Yang pertama itu tegangan tembus pada bahan isolasi padat itu terjadi ketika medan listrik yang diterapkan melebihi kekuatan dielektrik material isolasi padat tersebut. Ini akan menyebabkan kegagalan isolasi secara mendadak. Apabila tegangan tembus tercapai, maka material tidak bisa digunakan lagi sebagai isolator dan arus akan mengalir melalui material menyebabkan percikan atau busur listrik. Terus yang kedua itu proses stringing. Proses stringing itu merupakan sebuah bentuk degradasi isolasi padat yang terjadi karena tegangan tinggi yang diterapkan secara terus-menerus pada material isolasi. Yang terjadi ketika retakan mikroskopis mulai terbentuk dan menyebar melalui material isolasi dalam pola menyerupai cabang pohon. Proses ini dapat dimulai dari cacat kecil, kelembaban, atau kontaminasi pada isolasi dan berkembang seiring dengan paparan medan listrik yang kuat. Ini sering terjadi pada isolasi kabel. Terus yang selanjutnya itu ada proses peluahan dan retak. Ini merupakan salah satu mekanisme kegagalan pada isolasi padat yang menyebabkan keretakan pada bahan isolasi padat.
Keretakan ini sering terjadi pada titik-titik lemah dalam isolasi, seperti pada permukaan yang kasar atau di sekitar kontaminan. Retakan dapat mengakibatkan kegagalan isolasi karena memungkinkan medan listrik untuk lebih mudah menjangkau titik lemah dalam bahan, yang mana ini akan menyebabkan arus bocor yang akhirnya merusak isolasi secara keseluruhan. Terus yang ketiga ada pelepasan permukaan atau surface discharge. Ini merupakan pelepasan listrik yang terjadi pada permukaan bahan isolasi padat, terutama ketika ada kelembaban, debu, atau kontaminasi lainnya. Pelepasan discharge ini mampu menyebabkan degradasi permukaan material isolasi yang akan membentuk jalur konduktif sehingga terjadi kegagalan isolasi secara bertahap. Untuk yang berikutnya itu ada degradasi kimia dan termal. Degradasi kimia dapat terjadi pada bahan isolasi padat yang di mana material isolasinya itu bereaksi dengan bahan kimia atau oksidasi dalam lingkungan. Sementara degradasi termal terjadi akibat paparan panas yang berlebihan sehingga terjadi perubahan fisik pada bahan. Degradasi termal dapat mengakibatkan pelembutan atau pemadatan material isolasi yang menurunkan kekuatan dielektriknya. Sementara degradasi kimia itu menyebabkan perubahan struktural dalam bahan yang melemahkan isolasi. Untuk yang berikutnya itu ada mekanisme kegagalan pada isolasi cair. Mekanisme kegagalan yang pertama itu konduksi pada dielektrik cair, di mana terjadi konduksi listrik akibat adanya ion bebas atau kontaminasi dalam cairan. Dan ion ini dapat dihasilkan oleh proses disosiasi molekul cairan atau dari kontaminan seperti air atau partikel logam. Ketika medan listrik diterapkan, ion akan bergerak menuju elektroda yang dapat menyebabkan peningkatan arus bocor dan degradasi isolasi. Terus yang berikutnya itu ada proses ionisasi dan breakdown. Proses ionisasi dalam isolasi cair itu terjadi ketika medan listrik yang kuat menyebabkan molekul cairan terpecah menjadi ion positif dan negatif. Jika medan cukup tinggi, proses dapat berkembang menjadi breakdown atau kegagalan dielektrik, di mana arus listrik akan mengalir melalui cairan. Breakdown sering terjadi dalam bentuk busur listrik yang akan merusak cairan isolasi dan peralatan. Yang berikutnya ada gelembung gas. Gelembung gas dapat terbentuk dalam cairan isolasi akibat pemanasan lokal, tegangan listrik yang tinggi, atau adanya kontaminasi gas dalam cairan. Gelembung ini bisa mengurangi kemampuan isolasi cairan karena gas memiliki kekuatan dielektrik yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan cairan. Ketika gelembung terbentuk di antara dua elektroda dengan medan listrik yang kuat, maka dapat terjadi kegagalan isolasi karena breakdown yang ada dalam gelembung. Terus untuk mekanisme kegagalan yang ketiga itu ada proses pelepasan sebagian atau partial partial discharge. Ini yang mana ini merupakan pelepasan listrik yang tidak sepenuhnya menjangkau antara dua elektroda, tapi terjadi di dalam area kecil bahan dielektrik seperti dalam gelembung gas atau pada permukaan isolasi cair. Pelepasan sebagian dapat menyebabkan degradasi lokal pada cairan isolasi dan secara bertahap menurunkan kualitas isolasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.